Kembalinya Agong Willis pada awal Agustus 1771. Otoritas Belanda di Blambangan dikejutkan oleh kembalinya Wong Agong Willis, Pangeran Blambangan yang telah dibuang ke Banda 3 tahun sebelumnya. Rumor menyebut bahwa pangeran ini telah mendirikan keraton baru di Bayu dan menjuluki dirinya sebagai Susuhunan Jagapati. Ia meminta rakyat Blambangan untuk datang ke Bayu dan menjanjikan pada mereka kehidupan yang lebih baik, bebas dari orang-orang Jawa dan kulit putih. Rakyat Blambangan menyambut raja ini dengan antusias. Solong, seorang pedagang dari Panarukan, menyaksikan bagaimana seluruh penduduk desanya mengosongkan rumah dan pindah ke Bayu, diikuti oleh para penduduk dari desa-desa lainnya. Bupati pertama dan kedua Blambangan, Kartanagara atau Kartawijaya dan Jaksanagara beserta ratusan prajurit bergerak ke Bayu untuk menghukum para pemberontak. Namun mereka mendapat perlawanan gigih dan terpaksa mundur ke Blambangan. Kartanagara terluka serius dan mundur ke kota. Beberapa hari kemudian, Residen Stoffet mengirim tentara ke Bayu di bawah pimpinan Letnan Bischofeld. Namun mereka gagal menemukan tempat persembunyian para pemberontak dan kembali dengan tangan kosong. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan pada saat itu adalah mencegah lebih banyak penduduk pindah ke Bayu. Satu kelompok orang untuk kembali ke desa mereka, namun mereka diserang oleh pemberontak ketika mereka pulang. Banyak orang terbunuh dan sisanya lari mencari perlindungan di hutan-hutan. Minggu berikutnya, Belanda yang kini diperkuat dengan lebih banyak tentara dan dipersenjatai dengan lebih baik mencoba menyerang markas pemberontak di Bayu. Namun mereka juga berhasil dihancurkan. Sejumlah senapan, rantak, dan sejumlah besar amunisi berhasil direbut oleh para pemberontak. Banyak prajurit kompeni terbunuh atau terluka. Mereka termasuk komandan ekspedisi itu, Letnan Imhoff. Karena kehabisan cara untuk mengatasi situasi ini, Residen Stoffet meminta otoritas Belanda di Surabaya untuk mengirim setidaknya 1.000 prajurit Madura dan beberapa ratus prajurit Eropa dari Surabaya. Beberapa bulan kemudian datang bantuan militer dari Surabaya dan Madura pada 14 Desember. Terjadi pertempuran besar di Susukan dan Songgon yang menyebabkan terbunuhnya Letnan Regers dan melukai komandan ekspedisi tersebut, Letnan Heinrich. Setelah kematian Letnan Regers, Heinrich Pankhurst kembali mengambil alih komando pada 18 Desember. Ia bergerak ke Songgom dan membawa 150 tentara. Di sini pasukan kompeni dihancurkan oleh prajurit Jagapati yang berjumlah lebih sedikit dan hanya bersenjatakan bambu runcing serta tombak. Sekali lagi prajurit kompeni mengalami kehancuran
Van Rijk dan Schaar dan Cornet James tewas, sementara Van Rijk obstruksi menderita luka serius. Hanya sedikit prajurit Eropa yang dilaporkan bertahan hidup, sementara ratusan prajurit Madura tewas dan sisanya melarikan diri. Sementara sejumlah besar senjata api dan seluruh persediaan pupuk mesiu direbut oleh musuh. Wickham, Residen Banyuwangi berikutnya, melaporkan bahwa pada saat itu Van Rijk van Schaar berusaha agar senapannya tetap kering dengan cara menutupinya dengan kain dan meletakkannya di samping tubuhnya. Namun tiba-tiba para pemberontak muncul di hadapannya sehingga ia tidak sempat mencabut senjata. Dalam keadaan tidak bisa mempertahankan diri, ia berlari. Namun Babak Udun, pemberontak yang paling berani, menombaknya. Van Schaar roboh dan dibunuh oleh Udun. Sementara itu Cornet Tina dibunuh oleh seorang batur Babak Udun. Tubuh Van Rijk dan Van Schaar diseret ke kamp pemberontak. Sebuah ritus magis Weavers Wow atau diabolikalnya dipersiapkan dengan dipimpin oleh seorang Bugis, Karaeng Dono. Ia mengeluarkan isi perut Van Schaar dan memelannya. Di akhir ritual tersebut, jasad sang Van Rijk yang malang dipancung dan kepalanya diarak. Setelah insiden Songgon, Belanda tidak memiliki pilihan lain selain bertahan. Seluruh jalan ke Bayu diblokir untuk memutus supaya bahan makanan bagi para pemberontak tidak tersuplai. Sawah-sawah dan perkebunan lainnya di sekitar Bayu dirusak. Jember dijaga dengan ketat dan pengawasan khusus diberlakukan di pesisir selatan Jawa, di tempat-tempat seperti Grajagan dan Puger, guna mencegah para pemberontak menyeberang ke Selat Bali. Di Ulu Pampang, sebagian besar prajurit yang terluka akhirnya meninggal, sementara banyak di antara yang bertahan hidup terserang penyakit. Sembari menunggu awal musim kemarau, Belanda merekrut lebih banyak prajurit Madura. Dari Bayu, pemberontakan tersebut meluas ke seluruh Blambangan di sebelah barat. Gerakan lain, pemimpin bekal Gagak Baning kepada para Sentong yang mengklaim diri sebagai komandan Ratu Susuh dan Ratu Gunung Raung. Puger dan Jember dikuasai pemberontak, mencoba menahan gerakan ini. Gubernur Braga menginstruksikan komandan Belanda di Jember dan Panarukan, Stenborg dan Reigers, untuk merebut atas tempat-tempat tersebut. Dari pesisir selatan, anak buahnya disebar untuk membantu mereka. Letnan Hendricks bersama 600 prajurit juga dikirim ke pesisir selatan Jawa. Di Purwa, ia menemukan 50 ekor kuda dan sejumlah tombak dan membakar sebuah desa yang digunakan pemberontak sebagai tempat penyimpanan makanan. Pemberontak memberikan perlawanan yang menyebabkan satu prajurit Eropa tewas sementara yang lainnya luka-luka. Pada tanggal 15 Februari, Hendricks menarik prajuritnya ke Grajagan, di mana terjadi pertempuran lain. Lebih dari 50 kerbau dan 200 rumah di Purwa, Grajagan, dan Jalimanik dibakar.
Pemberontak mundur menyeberangi sungai. Sejumlah besar bahan makanan, opium, pakaian, dan alat-alat pertukangan direbut oleh prajurit kompeni. Ekspedisi ini menyebabkan para pemberontak mengalami kerugian besar. Pada Maret tanggal 20, Jagapati menyerang kamp Belanda di kota dengan kekuatan sekitar 1.500 pasukan. 600 prajurit Bali dikirim oleh Gusti Ngurah Jembrana dan 100 prajurit dari Sentong dan Bayu terlibat dalam serangan ini. Mereka membawa pasukan besar, namun Jagapati gagal merebut kota. Dia kehilangan 5 orang prajuritnya yang paling berani karena tewas, sementara 5 lainnya luka-luka. Setelah menyeberangi kota, Residen Stovop melancarkan patroli laut ke Selat Bali untuk mencegah lebih banyak prajurit Bali yang datang ke Blambang. Setelah perang di Gerajagan, Hendrich melakukan ekspedisi militer ke markas pemberontak di Bayu. Namun karena menyadari jumlah prajurit tidak mencukupi untuk menyerang Bayu yang dilaporkan dijaga oleh beberapa ratus prajurit Bali, ia meminta bantuan prajurit dari Gejebaher. Pada 20 April, sekitar 2.000 prajurit Madura di bawah pimpinan Kapten Alap-Alap tiba di Blambangan, diikuti oleh 70 prajurit Madura dan Pamekasan. 1.200 prajurit tewas. 1.200 prajurit Jawa dari Besuki di bawah Kapten Wayan Boyang. Pada 11 Mei, Letnan Hendrich mendirikan sebuah kamp militer di Songgon dekat Bayu dan mempersiapkan pasukan. Serangan ke Bayu akhirnya dilancarkan 5 hari kemudian, namun pasukan komponi berhasil dikalahkan. Hendrich yang terluka dalam pertempuran tersebut mengutuk pasukan Madura sebagai biang kekalahan tersebut karena dengan pengecut melarikan diri. Ia menulis, mereka datang dengan suara riuh namun teriakan kencang, namun dalam pertempuran mereka gemetar. Hendrich mengirim pulang Kapten Madura Alap-Alap dan menggantinya dengan pemimpin yang lebih berani. Ia diperkirakan musuh memiliki 7.000 pasukan dan meminta bantuan militer lebih dari banyak lagi, setidaknya 28.000 prajurit dari Makassar dan Malaka. Permintaan dari Gubernur Van der Burg tidak dipedulikan. Gubernur menganggap estimasi Hendrik itu berlebihan. Van der Burg hanya dapat mengirim 150 prajurit Eropa, 5.000 prajurit pribumi, dan 100 batur yang akan direkrut dari Madura, Sumenep, Pamekasan, dan sejumlah kabupaten lainnya di ujung timur Jawa. Karena persoalan bantuan militer tidak dapat dipecahkan, Belanda memutuskan melakukan pendekatan persuasif dan mengakhiri pemberontakan. Residen Stovop mengirim lurah Lateng Wayan untuk membujuk para penduduk agar bersedia menghentikan perlawanan dan kembali ke desa mereka pada 11 Mei. Tepat sebelum serangan terakhir di Bayu, 8 penduduk dari Blangkunang, sebagian besar wanita dan anak-anak, kembali ke desa mereka. Dari orang-orang yang sakit dan kelaparan ini, Belanda mendapat informasi tentang kondisi terakhir para pemberontak di Bayu. Korok, salah seorang pelarian, mengaku bahwa Jagapati telah meminta bantuan sebanyak. Para pendengar yang budiman, ikuti kelanjutan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam roman sejarah.